Selamat datang di Forek Desa. Dalam channel ini Anda setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Kali ini saya akan memberikan satu renungan dengan judul Pengajaran Oposisi dan Perlawanan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 19 ayat 47, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Judul renungan hari ini, Yesus di bait Allah, pengajaran, oposisi, dan perlawanan. Ayat Lukas 19 ayat 47 dalam terjemahan baru dari Alkitab menggambarkan momen penting dalam kehidupan Yesus yang memberikan pelajaran berharga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita telah 3 poin penting dari ayat ini dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita. Pelajaran pertama, pengajaran Yesus di bait Allah. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa Yesus setiap hari mengajar di dalam bait Allah. Ini menunjukkan pentingnya pembelajaran dan pengajaran dalam kehidupan kita. Aplikasinya dalam hidup sehari-hari adalah bahwa kita juga harus berusaha untuk terus belajar dan mengajar. Ini bisa berarti belajar dari pengalaman kita sendiri dan dari orang lain, serta berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan kita dengan orang lain. Pengajaran dan pembelajaran adalah alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan masyarakat. Pelajaran kedua, oposisi dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Ayat ini juga mencatat bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita memiliki tujuan atau visi yang kuat dalam hidup, kita mungkin akan menghadapi oposisi atau rintangan. Aplikasinya adalah bahwa kita harus memiliki tekad dan ketabahan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah ketika dihadapkan pada tantangan dan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dan keyakinan kita. Pelajaran ketiga, perlawanan dari orang-orang terkemuka. Selain pemimpin agama, ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang terkemuka dari bangsa Israel juga berusaha membinasakan Yesus. Hal ini mengingatkan kita bahwa pandangan kita atau tujuan kita mungkin tidak selalu disetujui oleh semua orang. Aplikasinya adalah bahwa kita harus mampu mengelola perbedaan pendapat dan konflik dengan bijak. Ini mengajarkan kita pentingnya dialog, empati, dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama ketika kita berhadapan dengan perbedaan dalam masyarakat atau dalam lingkungan kerja kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari ayat ini. Kita dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran sebagai bagian integral dari pertumbuhan kita. Ketika kita menghadapi oposisi atau hambatan, kita harus tetap teguh pada tujuan kita. Dan ketika kita berurusan dengan perbedaan pendapat, kita harus berusaha untuk menjaga dialog yang konstruktif. Ayat ini bukan hanya bagian dari sejarah agama, tetapi juga sumber inspirasi untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh dengan nilai-nilai yang baik. Itu mengajarkan kita untuk menjadi individu yang terus belajar, berani menghadapi tantangan, dan bijak dalam mengelola hubungan sosial kita.